Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita tahu bahwa firman Allah atau firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini. Namun sebelumnya saya ajak kita semua tundukkan kepala untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu dalam kesempatan malam hari ini. Oleh karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan sepanjang hari sampai pada saat ini. Bersama-sama pada malam hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Allah pada malam hari ini. Kami sambut firman-Mu, ucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yang menjadi tema renungan kita pada malam hari ini, hatinya melekat kepadaku. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, ayat-ayat firman Allah yang tentunya kita sudah seringkali baca, kita sudah seringkali dengar. Namun dalam kesempatan ini firman Allah kembali datang dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana apa yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur mengungkapkan bahwa dalam menjalani hidup ini ada banyak bahaya yang mengancam. Ada banyak persoalan, masalah hidup yang seringkali diperhadapkan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan tentunya juga sudah menjadi pengalaman dari pemazmur ketika menghadapi bahaya, menghadapi masalah persoalan hidup. Namun demikian, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Sebagaimana dikatakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk, dan seterusnya. Jadi pemazmur mengungkapkan bahwa sekalipun ada bahaya, ada masalah dan persoalan, namun demikian bahwa Tuhan yang menjadi perisai, Tuhan yang menjadi perlindungan, Tuhan yang menjadi pertolongan dalam kehidupannya, yang tentunya juga bagi kita orang percaya di hari-hari yang kita jalani sekarang adalah hari-hari yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Ada banyak bahaya yang mengancam, ada banyak masalah dan persoalan yang seringkali menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kecemasan dan ketakutan di dalam kehidupan yang kita jalani. Namun sebagaimana firman Allah katakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dan cemas. Karena apa? Karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup
menolong, Tuhan yang sanggup melindungi dan sanggup melepaskan kita dari segala hal yang seringkali datang dalam kehidupan saudara dan saya. Memang hari-hari ini, hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Ya, tentunya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sebab kalau bukan karena Tuhan menjadi perlindungan kita, bukan karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, maka tentunya kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan melalui firman Allah, melalui janji Tuhan bahwa Tuhan menjadi pertolongan kita. Tuhan yang menjadi perlindungan dan perisai kita, yang selalu memelihara, yang selalu melindungi kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi yang menjadi tempat perlindungan kita adalah kepada Tuhan. Ya, bukan kepada siapa-siapa. Kalau kita mencari tempat perlindungan yang aman dalam dunia ini, ya tidak ada tempat yang aman yang dapat memberikan kita menjadi nyaman dan sejahtera selain hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan dalam segala apapun yang engkau sedang hadapi. Mari kita datang, kita mengenalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita semua. Tapi bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami perlindungan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami kelepasan dari Tuhan dari segala apa yang kita hadapi? Maka tentunya firman Allah katakan seperti di ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca di sana, dikatakan bagaimana kita bisa mengalami perlindungan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami kelepasan dari apa yang sedang mengancam kehidupan kita. Maka yang pertama yang tentunya adalah kita harus mengenal. Ya, kita mengenal siapa? Kita harus mengenal kepada Tuhan, kepada Allah kita, bahwa Tuhan yang kita percayai, Dia adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa, yang dapat menolong kehidupan saudara dan saya. Jadi kita harus mengenal siapa Allah kita. Dia Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kehidupan kita. Nah, kemudian tidak hanya kita mengenal Dia yang adalah Tuhan yang tempat perlindungan bagi kita, tetapi kita juga harus mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, dan menuruti segala perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan yang kita jalani hari-hari ini, kita harus sungguh-sungguh menyatakan kasih kita, bahwa kita benar mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Tentunya kita harus mentaati segala perintah Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak perintah Tuhan yang tentunya kita harus lakukan. Walaupun belum secara sempurna kita melakukan seluruhnya, tetapi kita mau belajar melakukan sedikit demi sedikit firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Dia, kita melakukan perintahnya. Dan tidak hanya kita melakukan perintahnya mengasihi Tuhan, tetapi dikatakan yang hatinya, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, hati kita juga harus melekat kepada Tuhan, harus fokus kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka dari situlah kita akan melihat janji Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Ya, ketika kita mengenal Dia, ketika kita mengasihi Dia dan menuruti segala perintahnya, kemudian hati kita melekat kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Janji Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami
perlindungan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, maka tentunya ada yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengasihi Dia, mentaati segala perintahnya. Kemudian hati kita melekat kepada Tuhan, seperti ranting pokok anggur yang harus melekat pada pokoknya. Sebab kalau dia tidak melekat pada pokoknya, maka ranting itu akan menjadi kering. Ya. Maka ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Maka ranting itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Tetapi ketika ranting pokok anggur itu melekat pada pokoknya, maka ranting itu akan menerima kehidupan. Maka ranting itu akan mengeluarkan buah. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, melakukan segala firman-Nya. Sebab hanya Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita. Pertolongan manusia terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Seringkali kita masih mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan hidup, kita masih berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana kita bisa terlepas dari segala masalah persoalan. Namun saya katakan bahwa dengan kekuatan kita tidak mampu. Kekuatan kita tidak sanggup. Hanya bersama dengan Tuhan. Ketika hati kita melekat, maka dikatakan, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah janji Tuhan yang akan menyertai bila mana kita mengenal Dia dengan benar. Bila mana kita mengasihi dan melakukan segala firman-Nya, serta hati kita melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak mengerti apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulanmu dalam menjalani hidup ini. Namun ketahuilah bahwa Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita, menjadi kekuatan yang sanggup menolong, sanggup melepaskan, dan memelihara serta memberkati kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah yang menjadi kekuatan bagi kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah kehidupan dalam dunia. Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan, menjadi pertolongan kami. Engkau yang dapat melepaskan kami sesuai janji firman-Mu. Bila mana hati kami tetap melekat, bila mana kami mengasihi Engkau Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan janji-Mu bagi kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam segala masalah persoalan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kekuatan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.